Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Wa ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan malam ini kembali Allah mendudukkan kita. Jadi didudukkan oleh Allah di tempat atau di majelis yang sangat mulia di pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita merasakan, Pak, ilmu kita ini bukan ilmu di pikiran saja, tapi ilmu dirasakan, ilmu rasa. Hakikat itu ilmu rasa, Pak. Kita tidak tahu rahmat Allah ketika kita tidak mencoba merasakan aliran rahmat Allah. Bahkan mungkin orang banyak yang tidak merasa menerima rahmat Allah, padahal rahmat Allah sedang mengalir pada kita. Jangan-jangan itulah hijab kita antara kita dengan Allah. Saya sering sampaikan di dalam majelis ilmu ini, Allah turunkan sakinah. Anzalallahu sakinata. Allah turunkan sakinah terhadap sebuah majlis yang di sana dibacakan ayat Al-Quran, disebutkan keagungan Allah, kemudian wa khaufatul malaikah. Ini orang jarang, kadang-kadang tidak ngeh lah, bahasanya tidak ngeh, tidak mencoba merasakan turunnya sakinah fi qulubil mu'minin, kepada hati orang yang beriman. Kemudian wa khaufatul malaikah. Ayo Pak, rasakan Pak. Di tempat seperti ini malaikat mengelilingi kita. Apalagi wa ghasyatur rahman, dan Allah membungkus, meliputi ini semua majlis ilmu ini dengan rahmat. Itulah kata Nabi. 3 saja kadang-kadang kita tidak ngeh. Yuk kita sama-sama Pak ya, dengan penuh kelembutan, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rasakan itu. Sangat lembut Pak, sangat lembut. Kenapa? Yang merasa ini batin, jiwa ini, hati ini, nggak ada lagi di pikiran, tapi di sini. Kenapa para wali itu banyak berzikir dia? Itu sedang nyambung ke Allah, sedang merasakan dan menikmati rahmat Allah. Bahkan di dalam keterangan, igtanimud du'a indar riqah. Igtanimud du'a indar riqah. Segera kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menurunkan riqah. Apa itu riqah? Kelembutan. Satu ketika kita akan merasakan ada sesuatu yang terasa lembut, enak, nyaman di dalam hati. Kata Nabi, segera berdoa, fa innaha rahmah. Kelembutan itu adalah rahmat Allah. Nah itu Pak ya, insya Allah ya. Jadi insya Allah kita terus Pak, dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, kita sebetulnya sedang merasakan itu semua.
Dan hakikatnya kita setiap hari itu terus melukis, semacam mengukir lembaran hari ini, lembaran hari besok. Tidak tahu lembarannya berapa lembar lagi yang kita akan buka. Jangankan hari ini, jangan-jangan lembaran terakhir dari sekian lembar. Masya Allah. Ini kitab tafsir Al-Baghawi itu hampir 1344 lembar ini tafsir. Saya belum semua lembaran ini dibuka. Betapa banyak lembaran, tapi tidak tahu apakah lembaran kehidupan ini kita masih mampu. Berapa lembar lagi yang kita akan ukir, Pak, ya. Itu Pak yang paling penting, Pak, ya. Jadi kita hari ini lagi mengukir lembaran kehidupan kita, ya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada hakikat, hidup dengan sehari, Pak, sehari. Kenapa? Hari ini tidak tahu hari besok. Makanya kita harus sibuk ba'da subuh sampai kita subuh lagi, ya. Setelah sholat subuh ada zikir, setelah zikir ada isyraq, kemudian ada duha, ada duhur, ada isya, asar, ada maghrib, ada isya, ada tahajud, terus muter. Hakikatnya hidup kita satu hari sebetulnya. Satu hari. Satu hari saja. Makanya Nabi, idza shalla ahadukum fasalli sholata muaddiin. Apabila kau sholat seumpama kau sholat terakhir. Artinya inilah coretan terakhir barusan. Dalam, Pak. Sayang kita kadang-kadang tidak ngeh itu semua. Baik, Pak, ya. Jadi kita terus dengan amalan-amalan, ya, Pak, ya. Hidup ini kan dengan amalan-amalan saja. Barusan kata Ustadz, amalan agama. Betul. Sebetulnya semuanya amalan agama kalau pakai dasar agama. Itu semua. Mungkin saja nanti tidak menjadi amalan agama kalau tidak ada niat, bukan karena Allah, tidak. Nah, nanti panjang lebar nanti akan begitu, ya. Jadi amalan itu dibagi dua, Pak. Ada amalan jawarih, amalan anggota tubuh kita. Ada juga amalan qalbu, amalan hati. Jadi amalan bagi dua, amalul jawarih, amalan-amalan anggota badan yang nampak. Ada juga amalan qalbu, amalul qalb. Nah, kita sudah bahas di bulan kemarin, di pertemuan kemarin, kita telah membahas beberapa amalan hati, yakni tentang sabar dan syukur. Dan harus ingat itu tetap. Sabar dan syukur itu tetap mengalir, bukan pengetahuan, Pak, bukan. Tapi ini menjadi sikap. Jadi ngaji ini bukan hanya pembahasan beres, enggak. Ngaji ini nempel terus. Makanya di dalam PBB ada learning to know, belajar untuk tahu. Banyak itu orang. Kemudian ada learning to do, belajar untuk dilakukan. Ada yang hebat apa? Learning to be. Kata ahli bahasa, belajar untuk menjadi diri kita. Jadi bukan hanya di otak, pikiran, bukan, masuk menjadi bagian dari diri kita. Baik, Pak, kajian malam ini kita akan membahas tentang ridho. Apa, Pak? Ridho. Sering ya dengar kata-kata ridho. Cing ridho, cing ikhlas. Kadang-kadang, nu mana ridho? Aya ge si ridho, orang NTT. Bahasa ridho. Oke, kita bahas ya hari ini ridho. Ini termasuk amalan hati, Pak. Bahkan mungkin pondasi. Setelah ada syukur dan sabar, lahir ridho. Ridho. Dan memang ridho itu tidak kelihatan, walaupun bisa nampak pada jawarih kita, dalam anggota tubuh kita, pada muka kita. Orang yang ridho dan tidak ridho mungkin bisa nampak.
Ya. Baik Pak. Tapi ridho ini amal di dalam Pak. Di sini. Ridho. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia, padahal dari bahasa Arab, rodia, ya, bahasa asalnya. Jadi ridho. Ya, bahasa kitanya adalah ridho itu rela. Dah paham ya? Rela. Sudah. Bapak rela anak bapak dinikahi oleh kamu. Ah, itu kan berarti nggak ada masalah. Ingat dulu kan? Bapak ridho tah budak bapak dikawin ku dirinya. Ah, artinya apa? Rela. Rela. Dalam bahasa Indonesia rela. Ada juga suka, di dalam kamus itu aja. Ridho itu rela, suka, bahagia. Ya. Nah, itu Pak. Di dalam Al-Qur'an lebih dari 20-30 ayat, itu hampir 60 ayat lebih lah. Allah menceritakan tentang ridho. Nah, ternyata memang sumber ridho itu memang dari Allah. Makanya ketika kita ditanya, kenapa kau lakukan ini? Saya mencari ridho Allah. Ridho. Saya hanya mencari ridho Allah. Yang mana ridho Allah itu? Oke, ya Pak ya. Ini di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali Pak. Makna ridho. Kita ambil saja ya. Salah satunya tentang surat Al-Bayyinah sajalah ya, yang sering kita baca. Ternyata Allah ridho kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh Pak, pokoknya kita iman, amal soleh, ada ridho Allah. Ridho Allah mengalir terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Nah ini Pak ya, maka Allah akan membalas mereka dengan surga Aden. Apa Pak? Surga Aden. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Nah, puncak keridhaan Allah, Allah siapkan namanya surga Aden. Nah, Allah mengungkapkan dalam ayat selanjutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ini ayat. Cukup ini ayat ini ya. Allah meridhoi kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Dan mereka pun ridho ke Allah. Jadi apa? Itulah yang disebut antarodin, saling ridho. Nah, itu Pak ya. Zalika liman khasya rabbah. Itu semua mereka yang takut kepada Allah. Baik. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengungkapkan ar-ridho yanqasimu ila qismaini. Ridho itu dibagi dua. Nah, baik. Yang pertama adalah riddon bihi wa riddon anhu. Dua, riddon bihi dan riddon anhu. Pertama adalah apa yang dimaksud riddon bihi, ridho dengan Allah. Dan yang kedua adalah riddon anhu ya. Paridho bihi, apa yang dimaksud dengan ridho dengan Allah. Ridho Allah sebagai Tuhan kita. Ridho Allah mudabbir, yang mengurus kita, yang mengatur kita. Awas tuh Pak. Jadi apapun yang terjadi hari ini atas pengaturan Allah, atas skenario Allah, atas keinginan Allah, itu saja ridho.
Oke, pertama apa ya? Ridho dengan Allah. Diatur, diurus, ditentukan, dipilih. Awas, jadi ketua RW harus ridho. Ini pilihan Allah. Jadi presiden harus ridho. Ini semua aturan Allah. Hari ini profesi kita, tugas kita, perjuangan kita itu sudah Allah pilih, sudah ridho saja. Udah. Nah, kemudian dikatakan wariddo anhu fima yakni wa yuqaddir. Nah, ini yang paling berat, Pak. Ketika kita ridho diatur oleh Allah, Allah sebagai pemilik kita, Allah sebagai pengatur kita, yang mengurus kita, yang mengatur semuanya hidup kita. Ada lagi bagaimana ridho dengan atas ketentuan Allah. Ini yang akan berat. Dan ini sudah menyangkut rukun iman yang keenam, ya, bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi ridho dibagi dua. Ridho, nah, makanya di dalam hadis, Pak, ada kalimat apa? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho. Nah, ini ungkapan, Pak, hadis sahih, Pak. Bahkan Ustadz, saya menemukan di sini hadis sahih nih, Bukhari. Setelah adzan ada doa adzan. Syukur membaca ini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadis Bukhari. Ini kayaknya belum terungkap. Jadi setelah baca Allah merubah hadi dakwati tamah dan baca ini. Di sini Al-Ghaffawi. Oh iya. Secara garis besar, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan kami. Islam sebagai agama kami diatur dengan Islam, ya Allah, aku ridho, ya Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, aku ridho Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang menuntun kami, ya Allah. Baik, Pak, ya. Itu kata-kata ridho. Jadi ridho terhadap ketentuan Allah ini yang paling berat itu. Ya. Di dalam ada lagi, Pak, hadis sahih itu. Ini ridho Allah fi ridhol walidain. Oke. Ada lagi nih hadis. Ridho Allah itu tergantung keridhoan ibu bapak. Hati-hati nih. Begini aja. Kita ingin tahu Allah ridho, rela nggak ke kita? Allah cinta nggak kita? Lihat bagaimana orang tua kita hari ini. Kalau orang tua kita yang kita cintai ini mengalir rasa cinta dan ridhonya pada kita, berarti Allah sedang rela dan ridho pada kita. Itu aja. Hati-hati, Pak. Sebaliknya kata Nabi, wasaktullahi bisakhotil walidain. Kemarahan Allah sangat tergantung kemarahan ibu dan bapak. Bapak-bapak yang masih ada ibu bapaknya, silahkan cek. Ketika mengunjungi, bagaimana muka orang tua kita? Apakah dia tersenyum atau marah? Ngeri, Pak. Udah gambarnya gampang, kata Nabi. Dititipkan ridho Allah itu pada ridho ibu bapamu. Seperti itulah. Kemarahanku ada di dalam kemarahan ibu bapamu. Hati-hati. Ya. Baik, Bapak-bapak. Sangat menarik, ada kaitan dengan ridho yang hakiki. Berat, Pak. Ada sebuah dialog Allah dengan Nabi Musa. Saya kutip lagi dari kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 333 kalau nggak salah, bab ridho, panjang lebar. Waruwiya anna Isa alaihissalam, nah, ceritakan banyak di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala, maka Nabi Isa berkata kepada Allah, ya Rabb dallini ala amrin fihi ridhoka. Ya Allah,
tunjukkan kepadaku sesuatu yang pada sesuatu itu ada ridhomu ya Allah. Ini Pak. Sekali lagi nih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku sesuatu yang pada sesuatu itu ada ridhomu ya Allah. Nabi Musa. Kan Nabi Musa mah Musa taklima ngobrol apa jeung Allah teh. Salah satu nabi yang ngobrol dengan Allah Nabi Musa. Musa taklima. Nabi Musa itu salah satu nabi yang ngobrol dengan Allah adalah Nabi Musa. Dialog, ya Rabb, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku sesuatu yang pada sesuatu itu ada ridhomu. Hatta a'malahu, sehingga aku akan mengamalkan itu ya Allah. Apa? Fa'auhallahu alaih, maka saat itu Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa. Apa kata Allah? Inna ridai fi karohika, sesungguhnya keridoanku adalah berada pada sesuatu yang kau benci. Aduh, ngeri ini, berat Pak. Ketika kita diberi kesulitan, diberi musibah, kita merasa ya Allah gak senang itu. Sesuatu yang tidak menyenangkan, harus berjuang, harus jihad, harus membela agama, harus mengorbankan apa yang kita miliki. Justru di dalam sesuatu yang kau benci itulah ada keridoanku. Pak, ini berat Pak. Ini hakikatnya. Ini dialog. Makanya dikutipnya oleh Imam Ihya Ulumuddin. Wa anta la tasbiru ala ma takrahu, dan engkau sementara tidak sabar atas perkara yang Allah berikan. Nah, inilah ridho atas qada-qada Allah. Ini Pak. Jadi sekali-kali besok lusa ada musibah, awas. Berdasarkan dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah, pada sesuatu yang ada kebencian kita, ketidaksenangan kita tersuatu, di sana ada ridho aku, kata Allah, wahai Musa. Kayaknya begini. Oh begitu ya. Qala ya Rabb wa dallini alaihi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku. Qala Allahu fa inna ridai fi ridhoka bi qadai. Dah itu. Inilah hakikat ridho yang sebenarnya adalah sesungguhnya keridoanku ini wahai Musa, ketika engkau ridho atas ketentuan aku. Fa inna ridhoi fi ridhoka bi qadai. Nah, ini adalah hakikat ridho yang sangat dalam. Ayo Pak, besok lusa ada musibah, ada bencana, ada kesulitan, ada masalah besar. Ridho enggak? Jangan-jangan sholat kita tidak husu-husu. Kenapa? Karena kita tidak ridho. Kalau bisa nanti Pak, sebelum takbir sampaikan ke Allah, ya Allah, aku rela ya Allah, aku ridho ya Allah atas ketentuan ini ya Allah. Baru angkat sholat. Jangan-jangan takbir kita Allah tidak terima ketika di dalam hati ini tidak mengimani atas qada Allah, atas takdir Allah. Baik, itu sebetulnya yang paling dalamnya itu sebetulnya. Kalau saya kaji dari hakikat fadilah ridho itu seperti itu. Baik Bapak-bapak, ada lagi ayat di dalam surat At-Taubah ayat berapa nih? Ya, ayat 74. Oh. Ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak bisa suami ridho,
Istri nggak ridho, nggak bisa. Harus dua-duanya ridho. Istrinya ridho, suami tidak ridho, pertolongan Allah tidak akan datang. Harus sama imannya. Makanya pentingnya kita menjaga istri kita harus satu wilayah. Bahaya Pak, kalau tidak satu wilayah. Kita ridho, istri kita tidak ridho. Waduh, bahaya itu. Kadang-kadang bisa mengganjal pertolongan Allah. Ridho sama. Baik, makanya di sini wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman laki perempuan surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibah, dan Allah menyiapkan satu tempat khusus di dalam surga, ada tempat khusus lagi yang baik. Manazilut thayyibah, tempat tinggal Pak. Nanti di surga itu ada rumah-rumah. Saya barusan ke Cikole, ada warung kopi itu ada rumah-rumah. Nah seperti itulah. Gambarannya di surga itu digambarkan di dalam surga ada masakinan thayyibah. Ada tempat tinggal lagi, kamar-kamar lagi. Mungkin kamar-kamarnya beda, tergantung kelas VIP atau kelas apa. Baik, kita lihat Pak. Fi jannati Aden, di dalam surga Aden. Nama surganya ada surga Aden. Apa itu? Aibasat ini adalah semacam taman-taman Pak. Qala Ibnu Mas'ud hiya butnanul jannah ay wasatiha. Surga Aden itu berada, kata Ibnu Mas'ud, di tengah-tengah surga ada namanya surga Aden. Ada bocoran Pak. Surga Aden yang mengalir ridho Allah sebagai balasan orang-orang yang beriman adalah surga Aden. Kata beliau, berada fi butnanil jannah, di tengah-tengah surga ada surga Aden. Baik. Qala Abdullah ibnu Umar ibnu As, inna fil jannati qasran. Sesungguhnya di surga itu ada istana Pak. Di dalam surga ada istana lagi. Masya Allah ya. Luar biasa. Yuqalu lahu Aden. Nah, dikatakan istana itulah surga Aden. Haulahu barujun wa marujun. Di dalamnya ada benteng-benteng yang kokoh, ada air yang mengalir. Lahu khamsatu alaf baban. Di sana ada 5.000 pintu. Bayangkan Pak, 5.000 pintu. Coba ini berapa nih? 1, 2, 4. Nanti di sana ada 5.000 pintu. Betapa besarnya. Kalau kita di Dubai ada perumahan yang begitu besar, lantainya nggak ratusan lantainya, mungkin itu hanya berapa. Nanti di sana ada ribuan pintu. Ya. La yadkhuluhu, tidak akan masuk ke Aden itu siapa? Illa Nabi. Pertama Nabi. Allahu Akbar. Nabi Pak. Kita bisa tuh, tunggu dulu. Ayo ngiringan tenang dulu. Yang pertama adalah Nabi. Tidak akan masuk ke surga Aden illa Nabi aw shadiqun. Nah, orang yang jujur, orang yang benar. Oh, jujur Pak. Kemudian aw syahidun, orang yang syahid. Oke. Urang kacanakna di mana tah? Nabi sanes urang. Ya. Shadiqun, syahidun. Oh, 2, ada peluang buat kita. Apa? Benar, jujur, dan mati syahid. Subhanallah. Siap? Oh, itu sih gata serius itu. Siap tuh? Insyaallah. Insyaallah. Harus siap dong. Masa ke surga menit? Siap ya? Siap. Kumaha itu tidak serius. Allahu Akbar. Tidak akan masuk ke sini kecuali 3 saja. Nabi, para nabi, shadiqun wa syahidun. Masyaallah. Wa ridwanu minallahi akbar. Pak, di belakang itu ada lagi kenikmatan yang lebih besar.
Bukan hanya itu, ada keridoan Allah Akbar, lebih besar lagi, luar biasa. Makanya Pak, siapa yang paling besar musibahnya ya Rasulullah? Para nabi. Makanya pantas kalau nabi disiapkan dengan sehebat itu. Kenapa? Musibahnya pun besar lebih dari kita. Tapi beliau ridho. Siap? Kata kuncinya ridho. Baik. Airidallahu anhum akbaru min zalika. Sebetulnya Bapak-bapak, sarana seperti itu kecil. Ada lagi ridho Allah yang lebih besar daripadanya. Wa zalikal huwal fawjul azim. Dan dalam keterangan lain, puncak kenikmatan kita bisa melihat wajah Allah yang asli di surga. Subhanallah. Amin ya Allah. Terakhir ada hadis Pak. Ruwaina an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla li ahlil jannah. Oh, ini Pak. Sudah bayangkan Pak ya? Maliki yaumiddin. Kita diajak kepada alam akhirat. Di sana ada surga. Allah bicara kepada ahli surga. Ya ahlal jannah hal raditum. Wahai ahli surga. Ya Allah. Mudah-mudahan kita masuk ya. Amin. Wa qina adzabannar kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu surga hasanah fil akhirat itu. Apa kata Allah? Ya ahlal jannah hal raditum. Apakah engkau senang, bahagia hari ini? Ya. Apa jawab mereka? Fayaquluna rabbana ma lana la narda wa qad aqtayna laqad aqtaytana ma lam tu'tihi ahadan min khalqika. Betapa kami tidak mungkin kami tidak ridho ya Allah. Engkau berikan yang hari ini kami rasakan, engkau tidak berikan kepada mereka makhluk-makhluk yang lain ya Allah. Kami menerima ya Allah. Masya Allah. Indah sekali Pak kalimatnya. Kamu senang gak? Ya Allah, betapa kami senang sekali. Betapa tidak senangnya ya Allah, engkau berikan sesuatu yang mereka tidak menerima. Tapi kami menerima ini semua ya Allah. Masya Allah. Fayaqulu afala a'tikum afdal min dalik. Apakah yang aku berikan ini adakah yang lebih baik yang aku berikan kepada kamu? Fayaquluna rabbana wa ayyu syai'in afdalu min dzalika. Apalagi ya Allah, apalagi yang lebih bagus dari ini? Sudah ya Allah, cukup kami nikmat ya Allah. Fayaqulu ahillu alaikum ridwani. Hari ini aku ridho padamu, aku senang padamu. Hari ini aku senang. Ahillu alaikum ridwani fala ashud. Ini puncak keridhaan Allah. Hari ini aku ridho pada. Tidak ada rasa marah pada. Fala ashutu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak lagi rasa marah selamanya. Allah ingin menyatakan, apakah kau ridho cukup dengan kenikmatan ini? Sehingga Allah memanggil kita,
Ya ayatuhan nafsul mutmain. Nanti pada akhir, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kita diseru, ya ayatuhan nafsul mutmain, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kau pada Tuhan, radiyatan mardiyah, dalam ridho dan keridhaan Allah. Sebuah seruan yang begitu indah. Ya ayatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbik, kembalilah kau pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dengan hamba-hambaku yang aku ridhoi, para nabi, para solihin, para syuhada, para waliullah, kamu masuk. Fadkhuli jannati, masuklah kau ke surgaku. Ikhwatul iman, mungkin itulah pembahasan malam ini tentang ridho. Apa? Maka di dalam kitab Hakikat itu ridho sebagai pembahasan. Bahkan sebelum bahasan ini Imam Al-Ghazali membahas tentang al-unus, bahagia. Jadi hakikatnya kita harus bahagia atas ketentuan-ketentuan Allah. Maka setelah menerima dengan ikhlas dan bahagia, maka itulah ridho yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ingat dialog siapa? Nabi Musa dengan Allah. Keridhaan aku berada fi karohika bi qodoi, ketika kau merasa tidak enak akan ketentuanku. Itu saja pembahasan malam ini, mudah-mudahan membawa sebuah pemahaman dan insya Allah Allah alirkan ridho Allah. Kenapa? Hanya untuk orang-orang beriman dan beramal. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhomu ya Allah dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah. Kami berlindung dari marahmu dan nerakamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.